Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Penggabungan dari Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Jika dia berhasil menggabungkan kedua jenis api yang berbeda ini, kekuatan Xiaoyan tidak hanya akan melambung tinggi, tetapi Flame Mantra juga akan berkembang pesat. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiaoyan sekali lagi akan membuat kemajuan besar. Namun, jika dia gagal, nasibnya akan lebih sengsara dari yang terakhir kali. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang melampaui penebusan. Flame Mantra mampu memberi orang kemampuan untuk mengendalikan beberapa jenis flame-flame. Seseorang yang telah memperoleh kemampuan seperti itu juga harus membayar harga yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari orang biasa. Api berwarna krem itu mengalir dengan ganas seperti semburan di dalam jalur Qi-nya yang jernih. Setelah benar-benar disempurnakan oleh Xiaoyan, itu tampak seperti bayi yang patuh yang tidak memiliki sedikit pun perlawanan terhadap perintahnya. Itu benar-benar kosong dari sikap liar yang dimilikinya sebelumnya. Pikiran Xiaoyan mengendalikan Flame Heart Flame saat mengikuti jalur Qi-nya dan mengalir. Setelah ini berlanjut selama beberapa sirkulasi, perlahan-lahan berkeliaran di jalur Qi-nya sebelum dituangkan ke bagian dalam pusaran yang telah benar-benar kosong. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas saat Valen Heart Flame benar-benar memasuki pusaran. Pikirannya bergerak, dan dia bisa melihat api berwarna hijau segera mengalir ke segala arah dari roh penerimaan di tengah yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Menyusul kemunculan api inti teratai hijau, api hati jatuh yang awalnya tenang mulai mendidih. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Jika dua jenis api surgawi bertabrakan, itu akan menjadi kasus menelan pihak lain atau ditelan olehnya. Tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, saat api inti teratai hijau muncul, api jantung yang jatuh masih dapat mengandalkan nalurinya untuk bersiap membuat masalah meskipun ditekan oleh Xiaoyan. Tentu saja, Valen Heart Flame bukan satu-satunya yang siap menimbulkan masalah. Green Lotus Core Flame, yang biasanya patuh yang telah menyelamatkan Xiaoyan dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya juga mulai berguling dan melompat. Nalurinya mendorongnya untuk memiliki keinginan untuk menelan api surgawi di depannya. Dengan cara itu akan menjadi lebih kuat. Tidak heran selalu dikatakan bahwa seorang alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis api surgawi. Hal ini tidak terduga bahwa perlawanan mereka terhadap satu sama lain sebenarnya begitu kuat. Xiaoyan tak berdaya berbicara di dalam hatinya saat ia menekan bergulir dan melompat dari api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Jika saya tidak memiliki Flame Mantra, mencoba untuk menggabungkan mereka bersama-sama akan sama dengan menyalakan api untuk membakar diri sendiri. Xiaoyan mengulangi. Dia baru saja menggerakkan pikirannya ketika Doqi yang kuat dengan cepat muncul dari tubuhnya. Ini menyelesaikan siklus saat mengikuti rute Flame Mantra sebelum dituangkan dengan hati-hati ke pusaran. Itu menjadi seperti garis batas yang berdiri di antara api jantung yang jatuh dan api inti teratai hijau. Selanjutnya, mari mulai merger. Pikiran Xiaoyan dengan kejam menghirup udara yang tidak ada. Dia akhirnya berhenti ragu-ragu. Perintah dikeluarkan dari benaknya. Mengikuti masalah pesanan, penindasan pada dua jenis api surgawi juga menghilang. Setelah kehilangan penindasan, mereka mulai bertarung seperti harimau ganas yang baru saja turun dari gunung. Mereka berdua membawa raungan yang menyebabkan seseorang diserang teror dan turun dengan keras. Akhirnya, dua jenis api itu bertabrakan dengan keras. Bang! Meskipun ada lapisan Flame Mantra, Doqi yang menghalangi kedua api, tabrakan itu masih mengeluarkan suara yang rendah, dalam, nyaring dan jelas. Panas yang luar biasa dengan tenang naik dari pusaran. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan Flame Mantra Doqi saat dia berusaha mengisolasi dua jenis api. Meskipun demikian, kedua api surgawi yang telah mendekati satu sama lain
juga mulai berputar berulang kali seperti gelombang pasang. Akhirnya, mereka tampak berkelahi satu sama lain, berulang kali melepaskan suhu tinggi. Cara itu seolah-olah mereka ingin mengalahkan pihak lain. Gelombang, flame mantra, Doqi berulang kali mengalir dan beredar dalam jalur Qi Xiaoyan sebelum mengalir ke pusaran. Setelah itu, mereka menyusup ke bagian dalam dua, api surgawi. Menyusul penambahan, flame mantra, Doqi yang memiliki kekuatan yang tidak biasa, Heavenly Flames yang awalnya meledak saat bersentuhan, secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengamati efek kuat dari flame mantra. Setelah melihat tolakan yang menakutkan antara dua, api surgawi, sebelumnya, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa mereka akan bergabung bersama. Untungnya, flame mantra memang layak menjadi metode Qi misterius yang bahkan terus dipuji oleh Yao Lao. Efek mendamaikan, api surgawi, memang luar biasa. Pikiran Xiaoyan terfokus pada pergerakan dua jenis, api surgawi, di dalam pusaran. Hanya setelah melihat bahwa mereka menjadi jauh lebih tenang, Xiaoyan dengan hati-hati menghapus lapisan Doqi di antara mereka. Lapisan tipis Doqi menghilang. Api berwarna hijau dan putih akhirnya membuat kontak tanpa celah di antara mereka. Tidak ada sedikit pun gerakan yang tidak biasa di tengah ketenangan saat mereka melakukan kontak. Namun, saat Xiaoyan hendak menghela nafas lega, suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dalam pusaran, menyebabkan jantungnya melompat dengan keras. Pikiran Xiaoyan bergeser ke bagian dalam pusaran dengan cara seperti kilat. Situasi kacau yang mirip dengan gunung berapi yang meletus jauh di dalam lautan luas menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiaoyan menyusut dengan rapat. Sialan, bisakah api surgawi ini benar-benar bergabung bersama? Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan saat dia menyaksikan dua kelompok api kacau berwarna berbeda yang berulang kali memancarkan sedikit ledakan. Pertemuan kedua hal ini mirip dengan pertemuan mesiu percikan api. Konsekuensi paling langsung adalah hal itu menghasilkan ledakan yang hebat. Namun, kedua hal ini dicampur dengan Doqi, flame mantra, dalam jumlah yang cukup besar oleh Xiaoyan. Jika tidak, ledakan itu mungkin akan menjadi lebih ganas. Namun, dari tampilan situasinya, ternyata ledakannya juga menjadi semakin hebat. Tidak lama kemudian, ledakan dahsyat itu mungkin akan meledakkan bagian dalam tubuh Xiaoyan sampai berubah menjadi pecahan. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan gelombang rasa sakit yang berkedut yang dipancarkan dari pusaran. Pikirannya bergerak dan Doqi yang kuat melonjak keluar dari seluruh tubuhnya seperti air banjir. Akhirnya, itu mengikuti rute flame mantra yang mulai beredar sebelum dituangkan tanpa henti ke pusaran. Mereka kemudian ditambahkan ke dalam dua kelompok api berwarna yang suara ledakannya menjadi lebih keras dan lebih jelas. Tindakan Xiaoyan ini adalah satu-satunya solusi yang dapat dia pikirkan. Karena kedua jenis api surgawi mengalami kesulitan besar untuk bergabung, dia hanya akan mengeluarkan semua dan menuangkan api mantra Doqi untuk mendamaikan mereka sampai mereka bisa hidup berdampingan. Meskipun ini adalah aksi menit terakhir oleh Xiaoyan, efeknya cukup bagus. Saat jumlah flame mantra, Doqi yang tak henti-hentinya dituangkan, suara ledakan di dalam pusaran secara bertahap melemah. Meskipun kedua api ini masih menolak untuk menerima satu sama lain, setiap serangan yang meletus untuk saat ini setidaknya tidak akan terlalu ganas. Pikiran Xiaoyan yang tegang akhirnya rileks saat melihat metode ini efektif. Dia tahu bahwa itu pasti tidak akan menjadi hal yang cepat bagi dua jenis api surgawi untuk bergabung dengan sempurna. Itu sudah merupakan peningkatan yang cukup besar untuk mencegah mereka meledak ke dalam konflik saat mereka bertemu. Flame mantra Doqi masih terus mengalir ke pusaran. Xiaoyan juga mengerti bahwa ini adalah pertarungan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dia memasuki mode pelatihannya dengan sangat cepat. Setelah itu, dia mengandalkan penyerapan energi luar untuk menyediakan Doqi yang cukup yang dibutuhkan untuk menjaga kedamaian antara api surgawi.
Jika itu adalah tingkat penyerapan energi yang dimiliki Xiao Yan di masa lalu, secara alami tidak dapat memenuhi persyaratan seperti itu. Untungnya, bagaimanapun, Xiao Yan saat ini telah maju ke kelas Dowang. Penyerapan dokinya adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karena itu, ia mampu mempertahankan konsumsi yang besar tersebut. Ini adalah pertarungan yang panjang. Xiao Yan pasti akan menang jika dia bisa bertahan. Namun, prasyaratnya adalah tidak ada kejadian drastis atau tak terduga yang terjadi. Konsep waktu juga kabur ketika seseorang berada dalam mode pelatihan. Jadi, Xiao Yan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya bisa merasakan samar-samar dari dua pencampuran, api surgawi, di pusarannya bahwa merger ini telah menghabiskan cukup banyak waktu. Tentu saja, itu mungkin menghabiskan cukup banyak waktu, tetapi hasil yang dituai Xiao Yan juga cukup bagus. Api hijau dan putih di pusaran, yang tidak bisa mentolerir satu sama lain, sudah menjadi seperti dua selime yang bercampur menjadi satu. Meskipun mereka belum bergabung, setidaknya jejak merger telah muncul. Tubuh Xiao Yan tetap dalam mode pelatihan. Pikirannya, bagaimanapun, sekali lagi memasuki mode hibernasi, memberikan waktu untuk terbang. Doki di tubuhnya terus-menerus mengikuti rute Flame Mantra, sebelum biasanya dituangkan ke dalam pusaran, menambahkan sedikit bantuan untuk penggabungan api surgawi. Waktu yang lama mengalir dengan tenang. Pada saat tertentu, pikiran tertidur Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia segera pulih kesadarannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memaksa pikirannya untuk muncul di dalam pusaran. Dia meliriknya sebelum kegembiraan liar memenuhi hatinya. Kelompok api hijau dan putih benar-benar terjalin di dalam pusaran. Gumpalan api hijau putih yang telah terjerat untuk jangka waktu yang tidak diketahui oleh sudut api tiba-tiba memancarkan cahaya samar. Kedua api berwarna itu perlahan bergerak di tengah cahaya samar sebelum bercampur secara bertahap. Pada saat ini, warna hijau dan putih telah hilang sama sekali. Menggantinya adalah sekelompok kecil api hijau tua seperti zamrud. Apakah sudah mulai bergabung? Xiao Yan menyaksikan gumpalan api hijau tua seperti zamrud dengan kegembiraan liar. Jantungnya mulai berdegup kencang saat ini. Meskipun ini adalah gumpalan api yang sangat kecil, ini merupakan awal yang baik. Selain itu juga berarti bahwa dia tidak salah jalan. Senyuman tipis tanpa sadar terlihat di wajah Xiao Yan saat dia menyaksikan sekelompok api hijau putih yang berwarna sangat hijau tua. Semuanya telah memasuki keadaan formal dengan beberapa keterkejutan, tetapi tanpa rasa takut. Selanjutnya, dia harus diam-diam menunggu dua jenis api surgawi untuk sepenuhnya bergabung bersama. Meskipun merger semacam ini berjalan sangat lambat, ujung awal kesuksesan telah terungkap. Xiao Yan juga bisa meletakkan batu besar yang tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkin, ketika warna hijau putih itu benar-benar berubah menjadi warna hijau tua seperti zamrud, itu akan menjadi saat ketika metode Ki, Flame Mantra, memasuki keadaan dewasanya. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan juga akan sangat melambung. Selain itu, saat dua jenis api surgawi benar-benar bergabung bersama, semacam api baru akan menggantikan api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Tentu saja, jenis api yang menggantikan mereka secara alami akan memiliki efek khusus dari kedua jenis api surgawi. Mungkin, itu akan lebih kuat. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi akan nyala api baru yang belum lahir ini. Kekaisaran Jiama, bagian barat ibu kota. Rumah bangsawan yang sangat besar sedang duduk di tempat ini. Gaya manor sangat mirip dengan posisi klan primer di Kekaisaran Jiama. Seorang wanita berjubah ungu pucat berdiri dengan anggun di sisi danau yang tenang dan jernih jauh di dalam manor. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajah wanita itu, punggung ini saja sudah cukup untuk melamun tentang keanggunannya. Mata wanita yang seperti safir itu sedikit linglung saat dia melihat riak cahaya yang berkilauan di danau. Wajah cantiknya yang berbentuk melon mempesona dan bergerak. Tubuh cantik itu,
yang dibungkus oleh jubah ungu yang mewah, menonjol dan cekung dalam proporsi yang sempurna, memancarkan daya pikat yang matang dan berair. Keke, apa kau memikirkan anak kecil itu? Suara lama yang menggoda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Wanita itu terkejut saat dia buru-buru memutar kepalanya. Rona samar muncul di wajahnya ketika dia melihat lelaki tua yang tersenyum itu berjalan mendekat. Dia berbicara dengan suara kesal yang indah, "Hai tua, kamu menggoda Ye Fei lagi." Mendengar alamatnya sendiri, orang ini secara mengejutkan adalah Ye Fei yang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan saat itu. Mengalihkan pandangan seseorang ke pria tua berjubah biru itu, penampilannya seperti teman pertempuran Xiao Yan saat itu. "Kaisar Es, Hai Bodong." Hai Bodong tersenyum dan berjalan mendekat. Tangannya yang keriput menepuk bahu Ye Fei sebelum dia segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya mengamati tengah danau. Dia terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. "Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan anak kecil itu. Sudah hampir 3 tahun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Majia." Petik 2. Ye Fei menganggukkan kepalanya dengan ringan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Orang itu mungkin tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi dia sebenarnya sangat licik. Hai tua tidak perlu terlalu khawatir." Petik 2. Keke, saya tidak khawatir. Saya pikir orang itu akan menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan daripada orang lain. Hai Bodong tersenyum. Ekspresinya segera tenggelam, namun, orang itu tampaknya sangat menghormati klannya. Sekarang, klan Xiao telah dikejar oleh Misty Cloud Sect di Kekaisaran Jiama hingga mereka seperti anjing yang kehilangan rumah. Jika kita tidak diam-diam membantu mereka, kemungkinan semua anggota klan Xiao di Kekaisaran Jiama akan benar-benar lenyap. Petik 2. Saat itu, Xiao Li berkata bahwa dia ingin pergi ke Akademi Jianan untuk mencari Xiao Yan. Saya ingin tahu apakah dia berhasil tiba. Mengingat karakter Xiao Yan, kemungkinan dia akan segera kembali jika dia tahu bahwa bencana besar telah menimpa klan. Melihat kedamaian saat ini, jangan bilang kalau Xiao Li tidak menyampaikan beritanya. Hai Bodong bergumam, lebih baik dia tidak kembali. Meskipun dia memiliki bakat pelatihan yang cukup baik, itu benar-benar terlalu sulit jika dia ingin bersaing dengan makhluk besar seperti Misty Cloud Sect. Aku harap dia bisa bertahan lebih lama. Dia masih muda dan punya banyak waktu untuk membalas dendam. Ye Fei menyempitkan matanya yang mekar persik saat dia tertawa lembut. Ye Fei sudah mendapatkan kekuatan sebenarnya atas kendali klan primer selama tahun-tahun ini. Selain Hai Bodong yang ada di depannya, sepertinya tidak ada lagi orang di klan yang memiliki reputasi yang bisa melebihi miliknya. Dia mungkin mendapat dukungan dari Hai Bodong, tetapi mampu mengatasi tingkat seperti itu meskipun seorang wanita berarti kemampuannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Jaringan informasi yang dia kembangkan selama bertahun-tahun ini pada dasarnya tersebar di seluruh Kekaisaran Majia. Dia bahkan dengan jelas menyadari setiap tindakan dari Misty Cloud Sect. Bagaimana wanita seperti itu bisa menjadi orang biasa? Meskipun dia tidak terlalu fasih dalam hal doki, tetapi siapa yang mengatakan bahwa seseorang tanpa doki tidak dapat berdiri di atas orang lain? Kamu juga tahu bahwa dia masih muda dan menjadi impulsif adalah hak istimewa kaum muda. Hai Bodong tersenyum sebelum tiba-tiba berbicara. Saya telah mendengar bahwa Anda telah mengatur agar beberapa anggota klan Xiao berada di ibu kota. Tempat ini sangat dekat dengan Misty Cloud Sect dan mungkin tidak cocok. Petik 2. Tangan halus seperti giok putih Ye Fei secara acak memetik bunga yang menjulur dari pohon di sampingnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Misty Cloud Sect sedang mencari dengan intensitas tinggi di kota-kota lain. Ibu kotanya adalah wilayah di mana keluarga kekaisaran memiliki akar yang dalam. Bahkan jika itu adalah Misty Cloud Sect, mereka tidak akan berani terlalu sombong. Menambahkan beberapa taktik klan primer kami, Misty Cloud Sect tidak akan menyadari jejak mereka. Petik 2. Terserah kamu. Anda jauh lebih baik dalam hal ini daripada kami para penatua. Hai Bodong menggelengkan kepalanya.
Tatapannya segera beralih ke langit timur. Sebuah puncak gunung menjulang tinggi yang menembus awan terlihat sebagian di tempat itu. Dia mengerutkan alisnya dengan erat. Aku benar-benar tidak tahu persis apa yang sebenarnya dilakukan Yun San, lelaki tua yang tidak akan mati itu. Bahkan jika dia memiliki dendam dengan Xiao Yan, dia tidak perlu benar-benar menyerang klan Xiao, kan? Apa kegunaan lain dari tindakannya selain membuat marah Xiao Yan? Petik 2. Ya Fei mengerutkan alisnya erat-erat dan memainkan bunga di tangannya. Dia bergumam, menurut penyelidikan saya menemukan bahwa Mystic Cloud Sekte tampaknya mencari sesuatu yang berharga oleh anggota klan Xiao. Apa yang mereka cari? Jangan bilang kalau Xiao Yan masih memiliki sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Hai Bodong mengerutkan kening dan bertanya. Mata Ya Fei berkedip. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tertawa pelan. Saya juga tidak terlalu yakin. Mungkin itu kesalahpahaman. Petik 2. Sayangnya, Mystic Cloud Sect sekarang menjadi semakin asing dan asing. Dikabarkan bahwa Yun Yun untuk sementara waktu telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte. Saat ini, Mystic Cloud Sekte berada dalam kendali Yun San. Orang tua yang tidak akan mati ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Hai Bodong menghela nafas lagi saat dia menyuarakan pikirannya. Memang ada beberapa perubahan, aktivitas mereka saat ini semakin besar. Bahkan keluarga kekaisaran menjadi agak cemas. Mereka telah mengirim cukup banyak mata-mata untuk memantau Mystic Cloud Sect. Ini benar-benar berbeda dari cara Mystic Cloud Sect menangani berbagai hal di masa lalu. Ya Fei juga menganggukkan kepalanya. Meskipun Mystic Cloud Sekte sangat kuat di masa lalu, mereka tidak peduli dengan hal-hal biasa. Namun sekarang, aku tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Hihi, tunggu saja. Saya ingin melihat berapa lama lagi mereka bisa menjadi sombong. Saya memiliki kepercayaan yang sangat besar pada anak kecil itu. Lain kali dia melangkah ke kekaisaran ini mungkin adalah saat ketika Mystic Cloud Sekte terbalik. Hai Bodong mengangkat kepalanya saat melihat puncak gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Selain itu, saya memiliki firasat bahwa hari ini tidak jauh lagi. Dunia merah cerah masih tak bernyawa. Tempat ini sepi zona mati dengan pengecualian suara yang dipancarkan dari aliran magma. Jika tatapan seseorang menembus magma, seseorang akan menemukan sekelompok api berwarna putih yang mencolok melayang perlahan di kedalamannya yang luas. Dua tubuh telanjang terlihat samar-samar di dalamnya. Penggabungan dua jenis, api surgawi, sangat lambat dan membutuhkan waktu lama. Namun, terlepas dari seberapa lambat seseorang berkembang, akan ada saat di mana seseorang pada akhirnya akan mencapai akhir. Pada saat itu, bunga akan terbuka dengan kehangatan musim semi, dan seseorang akan menembus kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Pikiran Xiao Yan melayang melamun. Pada saat tertentu, suara yang sedikit tidak biasa tiba-tiba tapi diam-diam keluar dari pusaran. Ketika suara yang tidak biasa ini muncul, aliran doki di dalam tubuhnya tiba-tiba terhenti. Xiao Yan perlahan-lahan memulihkan kesadarannya. Dia awalnya mengamati sekelilingnya sambil bingung sebelum pikirannya segera bergerak dan situasi di dalam pusaran muncul di hadapannya. Pikirannya baru saja memasuki pusaran ketika cahaya hijau gelap yang hangat melesat. Pikirannya menyapu dan kegembiraan yang meresap jauh ke dalam tulangnya perlahan naik dari hati Xiao Yan. Campuran api putih hijau di bagian dalam doki benar-benar menghilang. Menggantinya adalah semacam api hijau tua seperti zamrud. Kelompok api ini mengalir perlahan. Sekilas, itu tampak seperti magma berwarna zamrud. Namun, magma ini tampak agak enak, seperti nektar. Apakah saya berhasil? Hati Xiao Yan kaget saat dia mempelajari gugusan api hijau tua. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Jantungnya segera mengeluarkan raungan liar yang sunyi. Berapa banyak yang telah dia berikan untuk hari ini? Berapa lama dia menunggu? Kemerahan halus juga muncul di mata Xiao Yan di atas raungan keras di dalam hatinya.
Kelembaban perlahan memasuki matanya. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran magia seperti seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya sebelum menjalani perjalanan panjang ke Akademi Jianan. Bahkan pada saat itu ketika dia mendengar bahwa klannya dihancurkan, dia masih mengatupkan giginya dan menelan penghinaan itu di dalam hatinya. Bukankah ketekunan itu karena hari ini? Raungan di dalam hati Xiao Yan perlahan menghilang. Emosinya yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengendalikan kelompok api hijau tua dengan pikirannya sebelum menuangkannya ke dalam roh penerimaan kecil di dalam pusaran. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah nyala api hijau tua benar-benar dituangkan ke dalam roh penerimaan. Api jenis kedua ini akhirnya berhasil dimurnikan olehnya. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit untuk digambarkan. Namun, saat dia hendak mundur dari mode pelatihannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh penerimaan yang baru saja dituangkan api hijau tua tiba-tiba mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Jangan bilang itu sekuel dari penggabungan Heavenly Flame. Saat itu, guru memang menyebutkan bahwa mungkin ada beberapa masalah yang muncul setelah penggabungan api surgawi. Jangan bilang. Hati Xiao Yan tampaknya direbut erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Dia tidak berani membayangkan seperti apa kegilaan yang akan dia alami jika beberapa kejadian tak terduga terjadi pada menit terakhir ini, saat hatinya menjadi sangat tidak pasti. Lompatan roh penerimaan tiba-tiba berhenti. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa api jahat yang tidak biasa tiba-tiba menyebar dari dalam roh penerimaan sebelum akhirnya mentransmisikan ke setiap bagian tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Api jahat yang tidak biasa ini tidak membahayakan Xiao Yan. Namun, itu menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan terasa agak panas. Situasi semacam ini mirip dengan saat mengonsumsi jenis afrodisiak kuat tertentu. Sialan, masalah kecil itu sebenarnya benda ini. Xiao Yan mengutuk pelan. Doki mengalir deras di dalam tubuhnya dalam upaya untuk menekan api jahat itu. Namun, nyala api ini cukup membandel. Semakin Xiao Yan menekannya, semakin besar pembalasannya. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa pertukaran, mata Xiao Yan benar-benar dipenuhi oleh kemerahan cerah. Saya tidak bisa mengontrolnya lebih lama lagi. Xiao Yan terengah-engah seperti banteng saat dia berdiri. Alasannya akhirnya ditekan oleh keinginannya. Mata merah cerah itu menyapu ke segala arah sebelum tiba-tiba berhenti pada keindahan menyihir cantik telanjang tidak jauh dari sana. Tenggorokan Xiao Yan berguling. Wajahnya tampak terbakar saat dia perlahan berjalan menuju Ratu Medusa yang matanya tertutup rapat. Jika Xiao Yan bangun, dia tidak akan pernah berani melakukan kata-kata kotor seperti itu terhadap Ratu Medusa yang temperamental bahkan jika dia menggandakan keberaniannya. Namun, pada saat ini, pikirannya dikuasai oleh nyala api yang jahat dan sudah benar-benar melupakan alasannya untuk merasa takut. Xiao Yan mengambil langkah lambat saat mendekati Ratu Medusa. Yang terakhir tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Roh di atas kepalanya benar-benar menjadi tenang. Dia tiba-tiba membuka matanya, menembakkan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang pekat ke arah Xiao Yan. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Roh itu dengan cepat memasuki tubuhnya, dan mata tertutup rapat Ratu Medusa langsung terbuka. Murid panjang yang menyihir itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyaksikan Xiao Yan yang mendekat saat dia berteriak dengan tegas. Setelah kehilangan akal sehatnya saat ini, Xiao Yan membiarkan teriakan Ratu Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh memenuhi telinganya tanpa mendengarkan. Wajahnya memerah, dan napasnya seberat banteng. Ratu Medusa dengan dingin melihat Xiao Yan semakin dekat. Saat berikutnya, niat membunuh akhirnya terlintas di matanya. Dengan lambaian tangannya yang halus, energi menggumpal dan membentuk gaun berwarna merah di permukaan tubuhnya. Setelah itu pilar 7 warna keluar dari jarinya dan menabrak dada Xiao Yan. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyebabkan tubuhnya menjadi lesu sesaat.
Sialan, Ratu Medusa awalnya tertegun saat dia menyaksikan serangan yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Dia segera mencapai pemahaman. Karena semangatnya baru saja menyelesaikan penggabungan, dia tidak dapat melepaskan bahkan setengah dari kekuatan sebelumnya. Karenanya, Ratu Medusa saat ini berada pada saat terlemahnya. Mengaum, raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokan Xiaoyan. Mata merah cerah itu membawa nyala keinginan saat mereka menatap tubuh indah Ratu Medusa, yang cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran api hijau tua menyala, dengan kuat mengikat tangan Ratu Medusa. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi berniat memperlakukan wanita ini dengan baik. Dia bahkan benar-benar mengabaikan bagaimana pergelangan tangan Ratu Medusa yang seperti giok dibakar oleh api hijau tua sampai lingkaran merah terbentuk. Xiaoyan berdiri di depan Ratu Medusa. Ekspresinya memerah saat dia melihat ke bawah pada ratu yang tidak pernah memberinya pandangan yang baik dari atas. Xiaoyan, jika kamu berani melakukan hal itu padaku, ratu ini pasti akan merobek tubuhmu menjadi 10.000 keping setelah kekuatanku pulih. Bahkan pada saat ini, Ratu Medusa yang sombong tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun. Gigi peraknya terkatup sementara nadanya padat dan dingin. Xiaoyan saat ini secara alami tidak mengindahkan ancaman seperti itu oleh Ratu Medusa. Tenggorokannya sekali lagi mengeluarkan raungan rendah, dalam, dan liar. Segera, kemerahan cerah di matanya menjadi lebih liar. Dengan lompatan, tubuhnya menjadi seperti harimau buas dan ganas yang menekan tubuh cantik Ratu Medusa di bawahnya. Tangannya menari-nari dengan liar saat suara jernih gaun yang robek muncul di dunia magma ini. Tindakan intim diam-diam dilakukan di dalam magma berwarna darah. Sayangnya, tidak ada yang beruntung menyaksikannya. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Meskipun terkadang ada cahaya yang merembes melalui celah dan tersebar ke dalamnya, masih sulit untuk menghilangkan kegelapan di dalam hutan. Sepertinya atmosfer yang menekan akan sulit untuk ditanggung ketika seseorang berjalan di tempat seperti itu. Gelombang langkah kaki yang terburu-buru tiba-tiba terdengar di dalam hutan yang sunyi. Segera, sekelompok besar sosok hitam yang tidak jelas muncul di sudut hutan. Sosok hitam ini berjalan sangat tenang dan jelas merupakan tangan tua yang sangat berpengalaman. Saat mereka berjalan, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sudut gelap di sekitarnya. Di wilayah sudut hitam, ini seseorang harus selalu menempatkan kata hati-hati di hati seseorang setiap saat, terlepas dari identitas seseorang. Sesuatu seperti perahu yang tenggelam di saluran pembuangan terjadi hampir setiap hari. Jika seseorang ingin hidup lebih lama, dia harus selalu menjaga kewaspadaan. Perahu tenggelam di saluran pembuangan, sesuatu yang mustahil atau tidak disangka akan terjadi. Retak, cabang kering di tanah tempat sosok manusia mendarat tiba-tiba retak saat mereka berjalan. Suara jernih bergema di seluruh hutan yang sunyi, dan sangat menusuk telinga. Sosok yang berjalan tiba-tiba berhenti karena suara ini. Pemimpin mereka adalah orang berjubah hitam. Tatapannya gelap dan tegas saat memotong rekannya yang telah menginjak ranting patah. Dia melambaikan tangannya dan hendak menginstruksikan kelompok itu untuk terus maju ketika telinganya tiba-tiba mendengar suara beberapa daun yang bergerak. Wajahnya segera berubah saat dia berteriak dengan tegas, "Hati-hati! Siu! Siu!" Petik 2. Teriakannya baru saja terdengar ketika anak panah tiba-tiba keluar dari hutan hitam pekat ke segala arah, menyerang kelompok ini sampai formasi mereka benar-benar berantakan. Pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba berguncang setelah hujan anak panah. Segera, banyak orang berjubah hitam yang serupa bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka mengangkat pedang berkilau mereka. Mereka tidak mengatakan omong kosong. Hanya niat membunuh yang gelap dan dingin yang memenuhi hutan lebat yang hadir. Hati-hati, lawan mereka. Hati pemimpin berjubah hitam itu segera tenggelam saat melihat unit sosok hitam yang telah menyerang tanpa suara sedikit pun, dan yang tubuhnya dipenuhi dengan bau darah yang sangat pekat. Sekilas,
Orang dapat mengetahui bahwa unit yang sangat terlatih seperti itu sering kali berkerumun di tepi pisau dan sangat berpengalaman. Terlebih lagi, dari tampang kecepatan sosok hitam ini bergegas, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka cukup hebat. Hanya faksi mana yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sosok hitam ini sangat cepat dan gesit. Hanya dalam beberapa kilatan, mereka langsung menembus formasi sosok berjubah hitam itu seperti pedang. Bilahnya berisi kilatan dingin, dan suara rendah dan dalam akan muncul setiap kali memotong daging. Suara ini menyebabkan hati sang pemimpin semakin tenggelam. Pemimpin itu menarik senjatanya dari pinggangnya dan memaksa mundur beberapa sosok hitam yang telah menembak diam-diam. Namun, harga yang dia bayarkan adalah luka antara ibu jari dan telunjuknya, mengakibatkan tangannya berlumuran darah. Mengambil kesempatan untuk mundur, pandangannya menyapu unitnya yang telah menderita kematian dan luka serius dalam waktu kurang dari 1 menit. Sok segera melintas di matanya saat dia memasang wajah berani dan berteriak, "Kamu bahkan berani menyentuh seseorang dari Black Lions. Apakah kamu mencari kematian?" Petik 2. Di hadapan teriakannya, balasan yang dia terima adalah beberapa bilah yang berisi jejak darah. Tubuh pemimpin berjubah hitam ini berguling-guling di tanah dengan cara yang menyedihkan. Kakinya menginjak tanah dan dia tetap dekat dengan tanah saat dia melesat keluar dari hutan dengan cara yang eksplosif. Kecepatan itu sangat cepat, bahkan sosok hitam di belakangnya tidak bisa menyusul. Saat sosok berjubah hitam hendak melarikan diri dari hutan, angin berdarah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Segera, punggungnya tenggelam saat kekuatan ganas turun, dan menghancurkan yang pertama dengan keras ke tanah. Grok, orang berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Dia menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam besar. Aliansi Hitam tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Orang berjubah hitam itu mengeluarkan seteguk darah dan berbicara dengan cara yang gelap. Jumlah orang dari Black Lions yang telah mati di tanganku sudah 3 digit. Suara yang mengandung aroma darah yang pekat perlahan dipancarkan dari jubah hitamnya. Segera, dia dengan lembut menekan kakinya ke bawah, dan sebuah kekuatan melonjak sebelum menghancurkan punggung pria berjubah hitam itu, membunuhnya dengan satu serangan. Sementara sosok hitam itu menendang pria berjubah hitam itu ke samping, sosok hitam lainnya dengan cepat melompat ke depan sebelum mencari tubuh pria berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sepucuk surat dari saku dada mantan dan dengan hormat menyerahkannya kepada orang misterius di sampingnya yang seluruh tubuhnya mengandung bau darah yang pekat. Pria misterius berjubah hitam itu merobek amplopnya dan perlahan membuka surat itu. Sesaat kemudian, dia tertawa dengan suara yang gelap dan dingin. Sungguh tak terduga bahkan, geng singa liar telah bergabung dengan Aliansi Hitam. Apakah lengan mereka sudah terulur ke tempat ini? Petik 2. Selama 2 tahun ini, para ahli dari Akademi Jianan telah berulang kali keluar untuk mencari dan menemukan masalah dengan para ahli yang berpartisipasi dalam penyergapan Akademi Jianan saat itu. Untuk melawan Akademi Jianan, Han Feng mendirikan Aliansi Hitam. Sekarang, kekuatan Black Lions tumbuh lebih besar. Bahkan Akademi Jianan tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Dari tindakan Han Feng, saya pikir dia bermaksud untuk memperluas Aliansi Hitam ke seluruh wilayah sudut hitam. Ketua, mereka akan menemukan bahwa kita berulang kali menemukan masalah dengan mereka. Dari kelihatannya, kita harus mengubah lokasi kita lagi. Sosok hitam melintas dan muncul. Suaranya agak serak ketika dia berbicara. Iya, pria berjubah hitam yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura berdarah mengakui apa yang dia katakan dengan suara samar. Dia melambaikan tangannya dan segera berjalan menuju pintu keluar hutan. Sosok hitam di dalam kegelapan melintas di belakangnya. Sekilas, sepertinya ada lebih dari 100 orang. Orang-orang ini diam-diam mengikuti di belakang pria berjubah hitam di belakangnya. Langkah kaki mereka seolah-olah berasal dari satu individu.
Sinar matahari yang redup tersebar saat keluar dari hutan yang gelap. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah muda yang akrab yang dipenuhi dengan kekejaman. Orang ini secara mengejutkan adalah kakak kedua Xiao Yan, Xiao Li. Pada saat ini, keseluruhan tubuh Xiao Li dipenuhi dengan aroma darah yang sangat pekat. Ekspresinya acuh tak acuh dan matanya kosong dari emosi. Yang terpenting, aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya sebanding dengan ahli Dou. Sulit membayangkan bahwa dia benar-benar bisa melompat dari kelas Dou Si ke kelas Dou dalam waktu 2 tahun yang singkat. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa sebenarnya ada benang aura kematian di dahi Xiao Li. Agak aneh bahwa aura kematian seperti itu muncul di wajah pemuda seperti itu. Ini mungkin ada hubungannya dengan peningkatan cepat dalam kekuatannya. Kalian semua harus kembali dulu. Xiao Li berbicara dengan lemah. 100 lebih sosok hitam di belakangnya segera mengangguk dengan hormat. Tubuh mereka perlahan mundur ke dalam kegelapan. Segera, mereka benar-benar lenyap di tengah suara kecil. Ketidakpedulian di wajah Xiao Li akhirnya rileks perlahan setelah semua orang benar-benar menghilang. Dia menoleh sedikit dan pandangannya melihat ke arah utara yang jauh. Arah itu adalah tempat Akademi Jianan berada. Di sanalah Xiao Yan berubah menjadi abu. Xiao Li merasakan sedikit rasa sakit di dadanya saat dia mengingat saudara laki-lakinya yang tersenyum cerah. Sebelum dia datang ke daerah sudut hitam, kakaknya Xiao Ding mengatakan dia bisa mati tetapi saudara ketiganya tidak bisa. Hanya dengan yang terakhir ini klan Xiao akan diselamatkan. Namun sekarang, cahaya ganas seperti binatang melintas di mata Xiao Li. Sesaat kemudian, senyuman buas terangkat dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara rendah yang padat. Xiao Yanzi, yakinlah bahwa saudara kedua tidak akan melepaskan orang-orang yang menyebabkanmu mati. Aku akan membunuh mereka semua selama sisa hidupku. Petik 2. Tawa yang padat perlahan bergema. Tubuh Xiao Li, bagaimanapun, diam-diam menghilang seperti hantu. Dunia magma yang sunyi dan mematikan masih benar-benar merah cerah. Suhu panas menyebabkan tempat ini benar-benar tidak bernyawa. Bang! Magma di dunia yang mati dan sunyi ini tiba-tiba terbelah. Gelombang kabut putih naik dan 2 sosok bergegas keluar secara eksplosif dari dalam. Salah satu sosok itu ada di depan sementara yang lainnya ada di belakang. Sepintas, sepertinya yang di belakang sedang mengejar yang di depan dengan niat untuk membunuh. Ini karena banyak pilar energi warna-warni yang sangat kuat yang membawa niat membunuh yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif selama pengejaran. Sosok manusia di depan jelas sangat takut dengan pilar energi warna-warni ini. Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dia masih menghindari mereka satu demi satu. Energi 7 warna yang terlewat ditembakkan ke dunia magma. Segera, suara ledakan yang mengguncang bumi melesat di atas magma yang luas. Kamu sudah selesai atau belum? Saya tidak berdebat dengan Anda karena Anda seorang wanita. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu jika kamu terus menggangguku. Pemuda berjubah hitam itu menghindari serangan tajam sekali lagi saat dia berteriak dengan marah. Kecantikan yang menyihir itu benar-benar mengabaikan tangisan marah pemuda ini. Wajah cantiknya yang dingin dan glamor dipenuhi dengan embun beku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dari sikapnya, tampaknya dia memiliki perseteruan dengan mantan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku berkata begitu aku memulihkan kekuatanku, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencabikmu menjadi 10.000 keping. Wanita cantik yang mempesona itu mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan suara dingin. Kakak, aku juga korban. Saya benar-benar tidak memiliki akal sehat dalam situasi seperti itu. Tolong biarkan aku pergi. Kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dan berbicara. Dalam mimpimu, Ratu Medusa segera menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya,
dan energi 7 warna melonjak secara eksplosif. Ratu Medusa, jangan berani-berani berlebihan. Jangan salahkan saya karena tidak peka jika Anda melanjutkan. Mata Xiaoyan menatap dengan marah saat dia menjabat tangannya. Api hijau tua yang seperti api hantu samar muncul di telapak tangannya. Dunia magma segera mulai menjadi ganas saat sekelompok api hijau tua muncul. Magma mulai berputar sebelum akhirnya berhenti di bawah kaki Xiaoyan seperti gelombang laut. Sekilas, sepertinya Xiaoyan berjalan di atas ombak. Namun, ini bukanlah gelombang laut, melainkan gelombang yang terdiri dari magma. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah saat melihat pemberontakan gelombang magma. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa bajingan di depannya ini telah menaklukkan Flame Heart Flame. Melawannya di lingkungan ini tidak akan ada gunanya meskipun dia sudah memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Selain itu, dia benar-benar mengalami kesulitan untuk benar-benar menyerang Xiaoyan. Dia menyimpulkan bahwa ini seharusnya merupakan efek samping dari penggabungan dengan Heaven Swallowing Python. Jika tidak, mengingat karakternya yang biasa, dia pasti akan merobek bajingan ini, yang telah melakukan penistaan terhadapnya, bahkan jika dia harus bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat melihat Ratu Medusa menjadi jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Dia menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sial, apa yang terjadi? Dia benar-benar dalam kekeruhannya mengambil ular cantik ini. Jangan terus bertengkar di antara kita sendiri sekarang. Anda tidak ingin tinggal di tempat seperti itu selamanya kan? Xiaoyan mengangkat bahunya ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke atas. Dengan kekuatanmu sendiri, akan agak sulit untuk membuka segelnya. Akan lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Apa yang kamu katakan? Kilatan berkedip di mata Ratu Medusa sebelum dia mengangguk dengan wajah dingin beberapa saat kemudian. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan tempat sialan ini, dia pasti akan membiarkan bajingan ini membayar harga karena menodai dia. Hari ini adalah hari yang sangat hidup di Akademi Dalam. Menurut tradisi, Akademi Dalam akan menyelenggarakan kegiatan setiap bulan di mana semua siswa akan memasuki Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Mahasiswa sangat mendukung kegiatan tersebut. Ini karena tidak perlu membayar energi api untuk memasuki menara untuk berlatih selama 1 hari ini. Hari ini kebetulan, hari pelatihan kolektif bulanan. Xiaoyan juga pernah mendengar aktivitas seperti itu saat dia berada di akademi di masa lalu. Namun, dia jarang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena dia tidak perlu khawatir tentang masalah energi api, mengingat statusnya yang sangat kaya. Secara alami, dia tidak perlu pergi dan bertarung dengan begitu banyak orang untuk mendapatkan ruang pelatihan. Menyusul perubahan kebijakan Akademi Dalam selama 2 tahun ini, jumlah orang di Akademi Dalam secara bertahap meningkat pesat. Karenanya, kerumunan di Akademi Dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masa lalu. Karena ini, ada kelompok yang mulai datang satu demi satu ke Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, tidak lagi setelah bel pagi berbunyi. Pada saat matahari menggantung di langit, tanah terbuka yang luas di luar Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar sudah dipenuhi orang. Saat ini, lingkungan Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar telah dibangun kembali menjadi alun-alun besar. Di tengah alun-alun adalah Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang masih hanya mengungkapkan puncaknya. Selain itu, ada patung yang berdiri di pintu masuk menara. Patung itu masih sangat muda. Jubah hitam dan senyum hangat muncul di wajah muda dan jernih, memberikan penampilan yang sangat tampan. Hampir semua orang di Akademi Dalam pernah melihat patung yang berdiri di pintu masuk ini. Karenanya, tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka berjalan melewatinya. Sesekali, ada beberapa siswa yang akan berhenti dan membungkuk ke arah patung ini. Jika seseorang mengamati mereka dengan hati-hati,
orang akan menyadari bahwa para siswa ini mengenakan lencana di dada mereka yang memiliki latar belakang hitam gelap dengan ukiran seperti penggaris di atasnya. Lencana ini tidak asing lagi. Ini karena itu adalah simbol Pansgate. Pada saat ini, seorang wanita tinggi sedang berdiri dengan cantik di depan patung. Tatapannya mengandung perasaan yang tidak diketahui saat dia menyaksikan penampilan familiar patung itu dengan gaya linglung. Wanita itu memiliki wajah yang cukup cantik, tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki yang panjang, mulus, dan seksi. Beberapa orang yang berjalan melewati tanpa sadar menyapu pandangan mereka melewati kaki mantan. Namun, pemindaian ini sangat tidak jelas. Ini karena mereka sangat menyadari identitas wanita ini. Eselon atas, gerbang Pan. Dikabarkan bahwa dia adalah sepupu Xiaoyan yang lebih tua, pendiri Pansgate, Xiaoyu. Gerbang Pan. Faksi ini saat ini seperti makhluk yang benar-benar besar di dalam Akademi Dalam. Tidak ada faksi lain yang berani menantangnya. Xiaoyu, yang memiliki status cukup tinggi di dalamnya, secara alami adalah seseorang yang tidak ada yang berani menyinggung. Biasanya, jika ada seseorang yang mendambakan kecantikannya dan berbicara dengan tidak sopan, dia akan berakhir dengan memar dan wajah bengkak keesokan harinya. Kamu bodoh, kamu selalu suka mencoba tampil impresif. Pada akhirnya, sebuah patung, apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkan Anda untuk mengembangkan klan Xiao? Senyum pahit muncul di wajah Xiaoyu saat dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Keributan tiba-tiba mulai menyebar ke seluruh kerumunan di alun-alun sementara Xiaoyu bergumam. Segera, kerumunan besar datang melonjak seperti air banjir. Orang-orang yang mengerumuni ini semua memakai lencana yang mirip dengan Xiaoyu. Suara dari seluruh alun-alun segera menjadi lebih lembut ketika mereka melihat sekelompok besar orang yang telah masuk. Ini terutama terjadi ketika tatapan mereka melihat gadis kecil mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya memimpin kelompok di depan. Semua dari mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Anak kecil yang seperti iblis itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi banyak orang di Akademi Dalam. Gadis kecil itu angkuh saat dia memimpin sekelompok besar orang untuk masuk ke dalam alun-alun. Dia melihat Xiaoyu di depan patung dalam sekejap. Dengan lambaian tangan kecilnya, kelompok besar di belakangnya dengan cepat mengikuti. Yuer, kamu sedang melamun di sini lagi. Dia jelas terlihat seperti anak kecil tapi dia sengaja bertingkah seperti orang tua. Adegan ini membuat banyak orang ingin tertawa. Namun, selain Xiaoyu yang tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya, orang-orang yang tersisa menutup mulut mereka dengan erat, takut mereka akan mengeluarkan tawa dan mengundang tinju kecil yang menakutkan itu. Ziyan, menurutmu, dia masih hidup? Xiaoyu mengusap patung itu sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Ziyan kaget saat mendengar ini. Permata seperti pupilnya berubah suram tapi dia pulih dengan cepat dan berkata, kesempatan untuk bertahan hidup setelah ditelan oleh api surgawi sangat rendah. Tampaknya sangat menyadari jawaban ini, wajah Xiaoyu tidak banyak berubah. Tangannya yang halus bergerak melintasi patung dan tertawa pelan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantung saya berdebar kencang akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Petik 2. Sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi jika jantungmu tidak berdetak. Seorang pria dan wanita perlahan keluar setelah tawa disampaikan dari belakang kerumunan sebelum berbicara dengan Xiaoyu. Hah, cepat lihat, itu sebenarnya pedang berdarah Wu Hao dan wanita kayu hijau Hu Jia. Petik 2. Ini adalah 5 ahli puncak teratas dalam peringkat kuat. Biasanya sangat sulit untuk melihatnya. Sungguh tak terduga bahkan mereka telah muncul. Petik 2. Kemunculan kedua orang itu segera menyebabkan seluruh alun-alun pecah dalam keributan. Percakapan pribadi berulang kali pecah. Jelaslah, orang-orang ini merasa sangat senang bisa melihat orang-orang yang benar-benar merupakan tokoh top terkenal di Inner Academy. Apakah kedua daunmu sudah habis? Xiaoyu tertawa pelan saat melihat keduanya. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum.
2 tahun itu juga menyebabkan mereka berdua menjadi jauh lebih dewasa. Tatapan mereka menyapu patung di samping Xiao Yu dan senyum mereka sedikit tertutup. Mereka menghela nafas, untunglah Sun Er sudah pergi, jika tidak. Xiao Yu diam. Dia dengan jelas memahami hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Jika yang terakhir melihat dia ditelan oleh api surgawi, kemungkinan dia akan menderita rasa sakit selama sisa hidupnya. Agak lebih baik seperti ini. Gong. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar di alun-alun sementara beberapa dari mereka diam, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi sunyi. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah suara gong ini. Segera, beberapa sosok manusia bergegas turun dari langit sebelum akhirnya muncul di platform tinggi. Yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah penatua pertama Suqian yang berambut putih. Di belakangnya adalah beberapa sesepuh dengan usia yang sama. Orang-orang yang paling menarik perhatian di seluruh tempat masih 3 orang muda di belakang Suqian. Ketiga orang ini tidak terlalu tua, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. Lencana yang mereka kenakan di dada mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka secara mengejutkan memegang posisi sesepuh. Seorang tetua dari akademi dalam akan membutuhkan kekuatan minimum dari seorang doang. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa ketiga anak muda ini sudah melangkah ke kelas doang di usia yang sangat muda. Sungguh tidak terduga bahwa Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar tertinggal. Yang lainnya sebagian besar meninggalkan akademi dalam untuk menjelajahi benua. Wu Hao tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari 3 wajah familiar di peron. Lin Xiuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu di dalam akademi dalam. Lin Yan yang keras kepala itu mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi bersama Xiao Yan. Oleh karena itu, Hu Jia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia memang sangat keras kepala, Wu Hao berbicara dengan senyum pahit. Tatapan Suqian perlahan menyapu alun-alun yang sangat ramai dari platform tinggi. Sesaat kemudian, dia berhenti di patung di pintu masuk menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Dia, dengan sikap linglung, bergumam, "Jika orang itu masih hidup, aku takut bahkan aku akan kesulitan mengalahkannya." Lin Xiuya dan 2 lainnya di belakang Suqian saling memandang dan menganggukkan kepala. Bahkan dengan keangkuhan mereka hanya bisa mengagumi nama itu. Tetua pertama, menurut berita kami, Aliansi Hitam telah mengundang banyak faksi lain untuk bergabung dengan mereka baru-baru ini. Mereka mungkin punya beberapa motif. Kita harus waspada terhadap mereka. Seorang tetua melangkah maju dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Suqian mengangkat alisnya dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia dengan dingin tersenyum, Han Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia telah benar-benar dapat membentuk aliansi hitam untuk bersaing dengan Akademi Jianan kami. Petik 2. Beberapa sesepuh menganggukkan kepala mereka sedikit. Kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6 memang luar biasa. Saat ini, kekuatan Black Lions adalah sesuatu yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan menyingkirkannya. Mereka tahu bahwa aliansi hitam telah menjadi duri di hati tetua pertama. Lupakan saja, jangan membahas hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat seperti itu. Kita punya waktu, mari kita perlahan-lahan menahannya dengan mereka. Suqian melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Iya, semua sesepuh menanggapi setelah mendengar ini. Sudah waktunya, bersiaplah untuk membuka menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Suqian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berbicara. Seorang penatua mengakui perintah itu dan terbang turun dari platform tinggi. Dia mendarat di luar Blazing Sky Ki Refining Tower dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Setelah itu, Doki disemprotkan ke pintu utama. Dengan segera, pintu yang tebal, berat, dan hitam pekat itu perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara berderit. Ingat, setiap orang harus masuk dengan tertib. Tidak ada konflik yang dapat terjadi hari ini. Jika tidak,
Selama 1 minggu, seseorang akan tatapan Sukian menyapu semua orang saat dia berbicara dengan cara yang samar. Namun, sebelum semua kata-katanya diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah karena inderanya yang tajam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Di tempat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu panas yang menakutkan dengan cepat mendekat. Dia buru-buru berteriak, "Ada perubahan di menara. Tutup pintunya segera, cepat." Petik 2. Tangisan Sukian yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tak terhitung banyaknya tatapan tercengang saat mereka menyaksikan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi Sukian. Mereka benar-benar bingung. Meskipun penatua itu tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menutup pintu besar yang berat itu dengan keras setelah mendengar teriakan keras Sukian. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik tidak lama setelah pintu menara ditutup. Gemuruh keras yang mirip dengan pusaran magma dengan lembut mendekat bersamaan dengan aktivitas yang mengguncang tanah dan mengguncang pegunungan. Sialan, itu adalah api hati yang jatuh. Apakah benda itu akan meletus lagi? Semuanya, segera tinggalkan alun-alun. Petik 2. Ekspresi Sukian menjadi sangat jelek saat suhu alun-alun naik. Situasi seperti ini disaksikan saat itu. Bang! Suara Sukian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Semua orang bisa melihat bahwa menara pemurnian Ki Langit yang berkobar bergetar hebat. Bang! Suara keras lainnya keluar. Bagian atas, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, mulai mengungkapkan banyak garis retakan setebal ibu jari di depan tatapan kaget Sukian. Bang! Suara keras lainnya muncul. Garis retakan segera menutupi seluruh puncak menara. Situasi seperti ini menyebabkan pucat di wajah Sukian. Akankah adegan di masa lalu sekali lagi muncul? Bang! Selama ledakan keras terakhir, atap menara yang sangat keras akhirnya hancur berantakan. Puncak magma berwarna merah terang mulai meledak dari menara seperti gunung berapi yang meletus sebelum menerjang ke langit di depan banyak tatapan tertegun dan mulai menyebar ke bawah. Alun-alun itu segera dalam kekacauan total saat magma tersebar. Namun, magma itu tiba-tiba membeku saat masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jelas dan cerah yang membawa kegembiraan liar, yang tidak bisa disembunyikan, bergema di langit seperti guntur yang menggelinding. Haha, aku, Xiaoyan, akhirnya keluar. Haha. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.